Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan Allah Rabbul Ghafur wa Rabbus Syakur senantiasa memberikan hidayah dan maghfirahnya untuk kita semua. Alhamdulillah, kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kali ini membahas surat Al-Maidah ya. Kita memasuki surat yang baru ya, yaitu surat Al-Maidah ayat pertama halaman 106. Dan surat Al-Maidah ini dikategorikan surat Madaniyah, surat yang secara umum atau secara global gitu ya, itu diturunkan di kota Madinah. Tapi bukan berarti dikatakan Makkiyah itu semuanya diturunkan di kota Mekah, bukan. Dikatakan Madaniyah pun bukan berarti diturunkan di kota Madinah semua, bukan. Jadi diambil mayoritasnya, Pak. Jadi kalau nih satu surat di Al-Quran itu ada 100 ayat umpamanya ya, umpamanya 100 ayat, lalu 75 ayatnya diturunkan di Madinah, 25 ayatnya diturunkan di Mekah. Nah itu disebutnya Madaniyah karena kebanyakan di Madinah, walaupun ada 25 ayat yang diturunkan di Mekah gitu. Jadi al-aglab gitu ya, mayoritasnya atau lebih banyak diturunkan di mana gitu. Nah ini Madaniyah pun disebut Madaniyah itu karena memang hampir semuanya ayat ini diturunkan di kota Madinah, ayat-ayat yang di dalamnya itu. Nah Al-Maidah itu secara sederhana artinya adalah hidangan, Bang. Hidangan. Yang di antara hidangan itu ya ada makanan, ada minuman kan gitu. Yang tentu saja kalau bicara makanan dan minuman, kalau dikaitkan dengan hukum fikih ya di situ kan akan erat kaitannya dengan bicara halal dan haram. Cuman perlu kita ketahui bahwa dalam hukum fikih ya, hukum asal al-asya itu, al-aslu fil asya al-ibahah itu, Pak. Hukum asalnya makanan minuman itu halal, boleh dimakan, boleh diminum, hukum asalnya begitu. Maka karena dikatakan hukum asalnya begitu, kebanyakan makanan dan minuman itu halal. Yang diharamkan itu hanya berapa persen saja. Sedikit yang diharamkan itu, hampir semuanya itu halal. Illa madalla dalil ala tahrimihi, nah, kecuali kalau ada dalil yang mengatakan makanan ini haram, minuman ini haram gitu. Jadi kalau nggak ada dalil yang mengatakan ini haram ya kembali kepada hukum asal. Al-ibahah, boleh dimakan, boleh diminum. Itu konsep dasar makanan minuman begitulah Pak, yang harus jadi pegangan itu, catatan bagi kita.
Ya ayyuhana, wahai sekalian. Ini harfun nida ya, huruf yang berfungsi untuk memanggil. Di sini tentu yang memanggilnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dipanggilnya itu adalah alladzina amanu, nah, orang-orang yang beriman. Nah, kita sering ingatkan bahwa dalam ya ayyuha harfun nida itu di situ ada harfut tanbih. Haknya itu hak tanbih, hak yang menunjukkan sebuah peringatan. Karena di dalamnya ada sesuatu atau ada larangan-larangan Allah, pagar-pagar Allah yang harus diindahkan. Jadi wahai sekalian orang-orang yang beriman, aufu, nah, tunaikanlah gitu, atau sempurnakanlah gitu, atau bayarlah bil uqud, nah itu akad-akad itu, perjanjian-perjanjian gitu. Nah kalau bicara uqud al-aqdu itu secara garis besar ada dua, Pak. Ada akad kita dengan Allah itu sifatnya vertikal gitu. Ada akad yang sifatnya horizontal. Akad antara kita dengan sesama. Sesama pun nanti ada sesama mukmin, ada sesama manusia itu. Nah itu hidup kita itu tidak lepas dari akad. Akad dengan Allah itu kita sudah bikin MOU dengan Allah itu bahwa kita itu akan mengesahkan Allah itu, Pak. Sempurnakanlah, tunaikanlah akad itu. Kita sudah bikin akad dengan Allah bahwa kita tidak akan menyekutukan Allah, maka jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Kita sudah bikin akad dengan Allah bahwa kita akan menunaikan amanah. Amanah itu luas itu. Hidup kita ini semuanya terikat dengan amanah, Pak. Maka akad-akad yang terkait dengan amanah yang ada di pundak kita itu tunaikan. Termasuk akad-akad yang terkait dengan sesama. Di situ kan ada akad nikah. Ini sudah masuk bahasa kita, Pak. Uqud itu sudah masuk bahasa kita. Ada akad jual beli kan gitu. Ada akad pinjam meminjam gitu. Ada akad sewa menyewa gitu. Ada akad naon deui. Banyaklah akad-akad itu dalam hidup kita itu. Nah makanya akad ini penting, Pak, ini penting. Karena kita nih ketika melakukan sesuatu itu biasanya di awalnya itu ada akad itu, ada akad. Yang dengan akad itu bisa merubah hukum itu, Pak. Dengan akad itu bisa merubah hukum. Seorang perempuan tadinya haram nih, Pak, haram. Dengan akad nikah jadi halal kan gitu, tak? Harta nih, ada harta tadinya haram karena milik orang. Tapi dengan akad jual beli jadi halal kan gitu, tak? Dengan akad pinjam meminjam jadi halal kan gitu. Jadi akad itu sangat penting. Sebelum kita melakukan sesuatu itu ada yang namanya akad dulu itu. Ada yang namanya akad. Makanya nih saya sering sampaikan begini. Ketika ada seorang jamaah nih, umpamanya nih contoh, lalu dia itu butuh bantuan dari Masjid Al-Muhajirin,
pinjam uang ke Masjid Muhajirin, pinjam itu akadnya itu pinjam itu Pak, akadnya itu meminjam. Muhajirin itu nggak punya uang, uangnya itu uang masyarakat. Karena akadnya pinjam, wajib bayar sampai mati pun itu. Nggak bisa Muhajirin membebaskannya itu, kecuali Muhajirin ngasih infak, kemudian yang bersangkutan, infak ini saya terima, kemudian saya bayarkan hutang saya. Nah itu akadnya beres itu Pak, kalau begitu. Karena hidup kita itu diikat dengan akad dari awal itu. Nah untuk melepaskan akad itu kan, kalau dalam pernikahan ada yang namanya cerai gitu Pak ya. Cerai itu seorang suami melepas istrinya. Ada yang namanya khulu, gugat cerai, itu untuk melepaskan akad itu Pak, untuk melepaskan akad. Dalam jual beli pun begitu kan, kemarin sudah saya sampaikan dalam hadis arba'in, kita tidak boleh yang namanya melakukan penipuan seperti proses lelang, itu kan nggak boleh Pak. Atau barang yang sedang ditawar oleh orang lain lalu sudah jadi, kita naikkan harganya biar dijual ke kita, akhirnya tidak jadi, itu nggak boleh. Karena si A dengan si B sudah terikat akad, lalu oleh kita dirusak akadnya itu. Jadi ini nih, kunci dasarnya hidup kita itu banyak ya, penuh dengan akad lah, banyak akad-akad yang kita ya. Nggak boleh sebetulnya jual beli lelang itu. Kemarin kita sampaikan jual beli lelang, lelang itu kalau dalam bahasa ininya memancing kan, memancing. Memancing itu kan menipu, menipu ikan itu. Orang yang melelang itu memancing itu, memancing agar orang lain memberikan penawaran yang lebih mahal. Sebetulnya ini yang memancing itu teman-temannya. Saya sudah kompromi dengan Pak Pitoyo, Pak Pitoyo nih saya mau jual mobil, mau saya lelang. Atau saya nih sebagai seorang ustadz saya mau jual kopiah saya nih, kopiah saya ini nggak pernah bermaksiat ini, mau saya jual. Nanti Pak Pitoyo pura-pura nawar 10 juta gitu. Pak Pitoyo nawar 10 juta gitu. Wah ini kopiah Pak Ustadz saya berani 20 juta, cek Pak Ridwan gitu. Kata Pak Dadan saya berani 30 juta. Akhirnya ada orang lain yang betul-betul mau beli, karena dia ingin dapat barokah, saya 50 juta. Udah nih kopiah saya ini saya berikan kepada Bapak 50 juta. Itu nggak boleh itu. Karena Pak Pitoyo, Abah Ridwan, Pak Dadan sudah menipu pembeli yang tadi. Nggak boleh itu. Nah kita lanjutkan nih. Cuman kan banyak umat Islam yang melakukan begitu ya. Nah itu, disitulah pentingnya mengaji itu kan di situ. Jadi biar kita tahu. Berarti termasuk dalam sistem sumbangan juga kan sekarang itu. Beda lagi dengan sumbangan Pak. Beda. Kalau dalam sumbangan beda. Ini kalau jual beli ya. Kalau dalam jual beli. Kita lanjutkan nih. Tunaikanlah atau bayarlah atau sempurnakanlah akad-akad kalian. Nah ini kita jangan jauh-jauh lah dengan istri barangkali Pak, dengan orang tua, dengan mertua, itu ada nggak akad gitu? Kalau saya dididik sama orang tua saya begini nih, orang tua saya itu bilang ke saya itu ang, gitu. Kamu mau pinjam uang ke bapak? Iya. Berapa? 50 juta. Akad tuh saya pinjam dengan orang tua saya itu. Berani kembaliin berapa bulan atau berapa tahun? 1 tahun Pak. Bikin akad saya dengan orang tua itu. Orang tua saya itu bilang, ini uang ini adalah uang modal, kata orang tua saya begitu. Bapak minta infak dari kamu 5 juta, kasihin ke masjid. Siap nggak? Siap. Itu begitu saya kalau dengan orang tua.
Atau dengan adik saya, biasanya adik saya itu penengahnya itu orang tua. Kamu butuh uang, Ang, mau pinjam ke adik ya, berapa? 50 juta. Berapa bulan atau berapa tahun? 1 tahun. Disaksiin tuh sama bapak saya itu. Nanti kamu berani nggak infak ke masjid ini 2 juta atau 5 juta, insya Allah. Disaksiin tuh sama bapak saya itu. Kasihlah 50 juta. Nanti setelah beres itu udah bayar infaknya belum, kata bapak saya begitu. Itu dulu begitu. Kenapa bapak saya melakukan seperti itu? Jangan sampai kamu gara-gara hutang dengan adik kamu, hubungan kamu jadi retak gitu. Kan yang adik itu kan, adik saya itu kan perempuan. Yang adik itu kan perempuannya, sementara suaminya orang lain, Pak. Nanti suaminya itu ngomel, lancek maneh mangeunah we cenah nginjem duit teu mayar-mayar cenah. Retak itu hubungan, Pak. Nah itu dididik seperti itu sama orang tua itu dulu begitu. Jadi banyak hal-hal yang gara-gara akad itu tercipta maslahat, tapi tercipta juga mafsadat itu, Pak. Kita lanjutkan. Uhillat dihalalkan. Kalau dihalalkan kan ada yang menghalalkan. Nah, siapa yang menghalalkannya? Yang punya kewenangan untuk menghalalkan itu hanya Allah itu, Pak. Dihalalkan lakum bagi kalian bahimatul an'am itu. Bahimatul an'am. Hewan ternak itu, Pak. Hewan ternak. Kalau saya lebih suka menerjemahkan bahimah itu hewan, bukan binatang atau bukan fauna. Karena kalau binatang, Pak, itu konotasinya buas itu. Dan hampir yang namanya buas itu haram gitu, hampir ya, tidak semuanya haram. Berbeda dengan hewan, kan kalau hewan itu konotasinya itu jinak. Makanya kalau itu harus dibedain nih. Kalau dalam bahasa itu ada hewan, ada binatang, ada fauna. Kalau fauna biasanya justru lebih ini lagi di alam bebas itu. Di alam bebas ya. Jadi kalau binatang itu umum tapi lebih berkonotasi buas. Beda dengan hewan. Hewan itu seperti kucing itu, Pak. Itu hewan. Kambing itu, sapi, domba, ayam, nah itu hewan. Kalau binatang kan kayak harimau, singa, itu binatang, Pak. Makanya kebun binatang kan, karena di situ ada binatang-binatang buas itu. Dihalalkan bagi kalian itu adalah hewan ternak. Ini hukum asalnya nih, Pak. Hukum asalnya hewan ternak itu halal. Illa kecuali ma sesuatu. Maknya itu kembali kepada bahimatul an'am. Kecuali hewan ternak yutla yang akan dibacakan alaikum kepada kalian. Kalau disebut yang akan dibacakan berarti belum, kan akan, Pak. Nanti nih dalam ayat berikutnya, ayat 2, akan dibacakan, akan disampaikan oleh Allah kepada kita semua. Tetapi dibatasi dengan apa? Dengan goiro nih. Goiro selain muhilli, goiro muhilli, dengan tidak menghalalkan as-sayyidi. As-sayyidi itu ini buruan. Wa antum sedangkan kalian hurum sedang berihram. Nah ini nih catatan nih. Hukum asal hewan ternak itu halal dan akan dijelaskan oleh Allah dalam ayat berikutnya. Tetapi tetap yang namanya berburu saat berihram baik ihram haji, Pak, ataupun ihram umroh,
yang namanya berburu hewan ternak itu dilarang. Itu Pak, bisi bapak gitunya ke haji atau umroh, Allah ya Japati meni loba-loba teh ditewakan yang dibawa ka lemur gitu. Ieu mah Japati Mekah eta teu meunang kalau dalam situasi ihram. Nah, kemarin sudah kita sampaikan dalam kajian hadis arba'in Pak. Jadi ayat Al-Quran itu perlu dikaitkan dengan hadis. Dalam hadis arba'in kan kita sampaikan kemarin bahwa ada 3 dosa yang karena kebesaran Rasulullah itu dimaafkan oleh Allah. Pertama adalah al-khata', kesalahan yang tidak direncanakan, tidak disengaja, atau karena lupa, itu dimaafkan. Jadi kalau seandainya nih bapak itu ketika ihram, baik ihram haji atau umroh, lupa kalau bapak itu sedang ihram lalu berburu, yang namanya lupa ya dimaafkan Pak, maafkan. Tetapi sekalipun dimaafkan ada damnya, ada ganti ruginya. Nah, cuman kalau bicara ganti rugi itu, kalau bicara ganti rugi itu harus dikaitkan apakah kesalahannya itu menimbulkan kerusakan atau kesalahannya itu tidak menimbulkan kerusakan. Kalau kesalahannya itu tidak menimbulkan kerusakan Pak, kesalahannya tidak menimbulkan kerusakan, itu biasanya tidak dikenakan dam. Seperti begini nih, lupa ketika ihram itu bapak pakai celana jin di Cihampelas, lupa itu mah salah, tapi nggak ada dam, itu nggak ada ganti rugi. Tapi kalau bapak lupa berburu merpati lalu dipanggang di Mekah, digoreng, tetap lupa, tapi aya dam Pak, karena menimbulkan kerusakan. Apa kerusakannya? Kan si Jepatina jadi mati Pak. Bila mun gara-gara pakai jin tidak kena denda. Nah itu kalau dikaitkan dengan kajian hadis arba'in begitu. Nah makanya ketika kita memahami ayat atau hadis, jangan hanya terpaku kepada ayat ini, lihat juga ayat yang lain, lihat juga hadis. Kita sering sampaikan nih, terutama kepada calon mubalik itu, kita membaca ayat ini, ayat 1 nih Al-Maidah, tapi otak kita harus menyelami satu Al-Quran ini Pak. Lagi nih, kita mengkaji surat Al-Maidah ayat 1, tapi otak kita menyelami satu Al-Quran ini. Kira-kira nih apa yang saya sampaikan ini berbenturan nggak dengan surat ini ayat sekian gitu. Kira-kira apa yang saya sampaikan ini berbenturan nggak dengan hadis Nabi, riwayat ini. Nah itu. Jadi yang dibacanya, yang dikajinya satu ayat, tapi otak kita menyelami seluruh ayat Pak. Biar nanti tepak geduk Pak hukum nanti. Itu. Kita lanjutkan. Innallaha, nah sesungguhnya Allah yahkumu, akan menetapkan hukum atau akan memberikan ketetapan hukum, mayurid, ya sesuai dengan kehendaknya atau terkait dengan apa yang dia kehendaki. Kita lihat lagi nih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, la tuhillu. Nah, ini la-nya ini ada yang menafsirkan la nahyi, ada yang menafsirkan la nafyi. La nahyi itu meniadakan. Kalau di sini meniadakan berarti begini, la tuhillu, tidak dihalalkan. Tapi kalau la-nya la nahyi, kalau la nahyi jangan melanggar. Itu kalau melarang begitu Pak. Kalau la nahyi, la tuhillu, jangan melanggar. Melanggar apa ya? Melanggar aturan Pak. Tapi kalau la-nya la nafi, meniadakan, la tuhillu, tidak dihalalkan. Sebetulnya seringkali antara larangan dengan menafikan itu ada kaitannya Pak. Antara nahyun dengan nafyun itu seringkali ada keterkaitan, tapi tidak selamanya juga.
Nih kalau diartikan di sini la nahi, janganlah kalian melanggar sya'airallah, siar-siar Allah. Apa siar itu kan gitu Pak? Siar itu gini, su'ur. Siar itu lambang, tanda, bukti, ya itu. Kalau disebut lambang, tanda itu kan terlihat oleh mata, Pak, terdengar oleh telinga, kan biasanya begitu. Syiar Allah itu kan kayak Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Ka'bah, Sofa, Marwah. Di Mekah kan banyak tempat-tempat yang merupakan syiar Allah. Termasuk masjid itu syiar Allah. Itu terlihat, Pak, terlihat. Ada juga yang namanya syiar itu yang terdengar kayak suara adzan, itu syiar itu. Patak lamun adzan kudu rada ngeunaheun karena syiar itu, Pak. Syiar. Terdengar oleh telinga itu. Ya minimal makharijul hurufnya dicek lah. Kan sekarang banyak YouTube, Pak ya. Nih kepada para muadzin, cobalah dicek nih, adzan saya ini sudah betul nggak makharijul hurufnya. Nah diputer lah kan banyak tuh, mau alamana adzannya banyak itu. Bisi karena kita biasa dari kecil begitu, ternyata salah gitu Pak. Makharijul hurufnya panjang pendeknya itu. Ini penting bagi para muadzin, itu penting mengecek itu. Jadi ada yang terlihat, ada yang terdengar, yang namanya syiar Allah itu. Ada juga yang namanya syiar itu maknanya itu al-amru wan nahyu, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, itu syiar itu Pak. Allah perintahkan salat, itu syiar Allah. Allah larang berzudi, minum khamr, itu syiar Allah itu. Janganlah kalian melanggar syiar-syiar itu. Dan nanti kalau kata syiar erat kaitannya dengan su'ur, Pak. Su'ur itu rasa, perasaan, rasa. Walakil la yas'urun, tetapi mereka tidak merasa itu. Su'ur itu rasa. Nah, apa kaitannya antara rasa dengan syiar kayak tadi, kayak Ka'bah, kayak Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi? Erat kaitannya, Pak. Dengan adanya syiar-syiar itu, orang yang punya keimanan itu akan tersentuh, Pak. Makanya banyak orang yang ketika tiba di Masjidil Haram, di Ka'bah, karena perasaannya tersentuh, dia menangis, Pak. Padahal tadi dicarekan, tadi ditonjok. Kenapa menangis? Karena rasanya tersentuh oleh syiar-syiar Allah yang namanya tadi Ka'bah, kayak begitu. Ada orang yang tadina taraka masjid, dengan suara adzan anu enakeun tersentuh jadi ke masjid, Pak, karena hatinya tersentuh. Aya oge anu dengan suara adzan teh kalah tibra sare. Ieu mah nu adana ngajak sare deui, sare deui dia. Karena siarnya ngajak sare Pak dia. Ieu mah enakeun teh sare deui adzan nu kieu mah, tah lamun nu adzan ieu mah kudu hudang kena gitu. Jadi penting yang namanya adzan itu siar, Pak. Ya minimal panjang pendeknya lah, minimal makharijul hurufnya itu. Janganlah kalian melanggarnya itu, syiar-syiar Allah itu. Nanti kan ketika kalau orang sudah berihram, Pak, mengenakan pakaian ihram nih, orang mengenakan pakaian ihram, maka di situ ada aturan-aturan Allah yang tidak boleh dilanggar ketika dia melakukan manasik haji itu, karena dia sudah mengenakan pakaian ihram sampai dia itu tahallul. Tahallul itu menghalalkan apa yang diharamkan ketika ihram. Buktinya apa? Dicukur buukna, Pak, ketika tahallul itu kan begitu. Jadi nu tadina meureun teu meunang newak japati gitu, papanggih japati di Mesir, tenan naon kan geus lepas ihramna, Pak, pakaian ihramna gitu.
atawa nu tadina teu meunang nikah ieu geus di luar ihram ya. Aya janda umpamana ti Mesir ada geulis dikawin ya. Geus lepas ihramnya boleh itu, Pak. Yang kedua nih, wala dan janganlah, kata hilunya ngikut ke yang pertama, Pak. Dan janganlah kalian melanggar as-sahra bulan al-haram yang diharamkan oleh Allah atau bulan yang dihormati oleh Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kita pernah mendengar ada dia mah bukan mahram. Bukan mahram itu bisa diartikan diharamkan, bisa diartikan dihormati. Seorang anak nih harus menghormati kan orang-orang yang katakanlah bukan mahramnya itu. Nah, ada bulan-bulan juga yang memang oleh Allah itu dimuliakan, dihormati. Ada 4 bulan, Pak. Dari 12 bulan itu yang dimuliakan oleh Allah dan kita pun harus memuliakannya ada 4. 3 berurutan, 1 terpisah. Yang 3 bulan berurutan, 1 Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram nih. Sekarang bulan Muharram nih, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang keempat terpisah, Rajab. Cuman di orang dimuliakeun salah, Pak, di kita. Cara memuliakan keempat bulan haram itu salah. Di mana salahnya? Mestinya nih di 4 bulan itu kita dilarang keras, Pak. Lebih keras dari bulan yang lainnya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kayak beginilah, Pak. Orang mabuk di jalan raya dilarang, apalagi di masjid, nah gitu, Pak. Karena masjid tempat suci. Orang mabuk di luar 4 bulan tadi haram, apalagi di dalam 4 bulan tadi. Karena itu bulan yang disucikan oleh Allah. Nah, di kita salahnya itu sering terkontaminasi oleh agama yang lain. Lamun dina 4 bulan haram eta entong sok ngawinkeun. Nah, salah eta, Pak. Tong sok ngawinkeun bulan Muharram cenah. Tong sok ngawinkeun bulan Zulqa'dah. Tong sok ngieun imah bulan Mulud, bulan Muharram. Larangan bulan. Eta salah menafsirkan. Justru dulu Rasulullah itu menikahkan putrinya bulan Muharram itu, Pak. Di urang sok salah penerapanan teh. Karena ingin menghormati 4 bulan tadi, tapi dalam prakteknya menyikapinya salah. Ya cek orang-orang anu punya kepercayaan, Pak nih. Masjid Muhajirin ngabangun ayeuna bulan Muharram teh menyelisihi adat itu. Nah, Masjid Muhajirin katanya wae ya bulan Muharram ngabangun cenah. Larangan bulan itu cenah kan gitu tah. Enggak dilarang, Pak, ngabangun wae bulan Muharram, Safar, Maulid silakan aja. Itu orang-orang yang biasanya punya kepercayaan, tong sok init poe Kemis bisi anu cenah gitu. Geus make baju saginding-ginding pamajikan geus ngeuyeun leupeut. Hai ceuk si dukunana teh, tong init wayah tong init poe Kemis. Ieu larangan poe cenah. Di dinya wadal poe naon? Kayak Sabtu init tah cenah. Anu kuduna Kemis Jumaah geus menang duit, ieu kalah ka di undur karena Sabtu, jadi itu menang duit itu, Pak. Nah, itu salah menggunakan tuh. Jadi nggak ada yang namanya larangan bulan, larangan hari untuk berbuat baik, nggak ada. Semua bulan, semua hari baik. Justru di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah itu kita harus meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah. Yang ketiga nih, wala dan janganlah melanggar al-hadiyah. Al-hadiyah itu ini, al-hadiyu. Kalau orang yang sedang ibadah haji yang namanya al-hadiyu. Binatang ini, hewan kurban, Pak. Sembelihan kurban. Nah, biasanya dulu hewan kurban yang akan disembelih itu didatangkan dari tempat yang jauh.
Dulu orang-orang musyrik Mekah biasanya mereka menghalang-halangi hewan kurban itu jangan sampai ke tempat tujuan. Dicegatlah di jalan atau dihalang-halangi itu sehingga waktunya itu meleset, Pak. Mestinya tanggal sekian nih, karena dihalangi di jalan akhirnya meleset. Wala dan jangan melanggar al-qolaid. Qolaid itu ini, qolidah itu ini. Hewan ya Pak, hewan kurban yang sudah ditandai di kalungan bisa, Pak. Jadi dahulu itu biasanya ada hewan-hewan yang memang sudah ditandai untuk dikurbankan ketika menunaikan ibadah haji. Suka dihalang-halangi itu. Yang berikutnya wala aminal baital haram. Dan jangan pula kalian itu menghalang-halangi orang yang akan mencari keamanan di Baitul Haram, baik itu melalui ibadah haji ataupun umrah. Yabtaguna fadlan min rabbihim, di mana mereka itu orang-orang yang akan mencari fadlan, karunia, min rabbihim, dari Rabb mereka, waridwana, dan juga keridhaan dari Allah. Jadi janganlah kalian itu menghilangkan rasa aman Masjidil Haram. Karena begini, doa Nabi Ibrahim itu kan memohon kepada Allah agar orang-orang yang memasuki Masjidil Haram itu hatinya diberikan ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Lalu kemudian ada sekelompok orang atau ada orang-orang yang berusaha untuk menciptakan ketidakamanan terhadap orang-orang yang akan beribadah di Baitul Haram, mencari fadilah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cuman fadilahnya juga harus diluruskan, Pak. Di kita mah tuh orang ibadah haji umroh neangan fadilah teh atuh nyaroehkeun kain kiswah. Nah, itu mani nyolong kain kiswah gitu. Ieu mah lain kain sembarangan, jimat cenah. Didinya lamun teu laku-laku hayang kawin ya bawa ieu cenah. Didinya lamun usaha teu maju-maju bawa ieu. Kadinya memahami fadilahna salah jadi, Pak. Menyimpang memahaminya itu. Kemarin sudah kita bahas fadilah itu apa gitu. Kita lanjutkan nih. Wa idza, dan apabila halaltum, kalian sudah bertahallul, Pak. Kalian sudah halal. Bagaimana caranya supaya halal? Bertahallul kan gitu. Atau yang namanya orang itu menjadi halal bagi yang ihram, dia kalau sudah selesai melakukan manasik haji, Pak ya. Sudah selesai melakukan manasik haji dan ditutup dengan yang namanya apa tuh? Kalau orang sudah menyelesaikan ibadah haji itu kan ada yang namanya wukuf di Arafah. Al-hajju al-wukuf bil Arafah. Inti ibadah haji itu kan wukuf, Pak. Nah, kalau sudah selesai maka dia itu menjadi halal. Biasanya dia tandai dengan mencukur rambut itu, Pak. Tahallul itu. Berarti dia itu sudah bebas dari ihram. Fastadu. Nah, maka boleh di situ. Astadu itu tadi as-sayyid itu, Pak. Kalau di luar ihram diperbolehkan berburu. Tapi kalau semasa ihram atau dalam masa ihram tidak boleh berburu, Pak. Kita lanjutkan. Wala, dan janganlah yajrimannakum, karena kebencian kalian, sana'anu qaumin, terhadap suatu kaum, angsaddukum, menyebabkan kalian menghalang-halangi, anil Masjidil Haram, menghalang-halangi mereka dari Masjidil Haram. Maaf nih. Dan janganlah gitu.
dan janganlah karena kebencian kalian terhadap suatu kaum angsaddukum, dikarenakan mereka menghalangi kalian an masjidil haram, dari masjidil haram, ang tak tadu, lalu kalian itu memusuhinya. Maksudnya begini nih Pak, jadi dulu itu ada orang-orang yang biasanya atau sebelumnya sering menghalangi kaum muslimin dari memasuki masjidil haram. Awalnya begitu. Lalu kemudian umat Islam itu ada semacam apa ya? Ada semacam keinginan untuk tidak berbuat adil kepada mereka. Diingatkan oleh Allah tuh Pak. Jadi kepada orang-orang yang barangkali nih Pak, yang barangkali sering mengganggu kita gitu ya, atau sering apa ya, menghalangi kita dari ketaatan, itu jangan sampai kita itu melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas. Lamun cek bahasa Sunda nama, lamun kitu mah sarua gelo nah tuh gitu apa. Kayak bahasa gitu geningnya. Ada orang lain nih ngahalangan kita erek melakukan kebaikan. Lalu kita dibalas, bahkan balasannya pun melebihi orang tersebut. Hari itu mah sarwa gelona tuh. Diingatkan nih oleh Allah, janganlah kalian itu menghilangkan keadilan, Pak, kejujuran terhadap suatu kaum, karena sebelumnya kaum itu pernah menghalangi kalian dari Masjidil Haram. Jadi harus menyikapinya itu dengan sikap yang apa ya, yang pas Pak. Kan kita sering sampaikan, ajaran Islam itu kalau yang namanya membalas itu setimpal, membalas keburukan setimpal, tidak boleh melebihi kan kita. Tapi yang namanya membalas kebaikan diajarkan oleh Allah itu 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan lebih. Itu kalau kebaikan. Tapi kalau keburukan itu maksimal sama, balasannya sama. Orang berbuat buruk ke kita nih 10, membalasnya jangan sampai 11 Pak. Harus 10 lagi. Nah kalau seandainya sampai tindakan kita itu melebihi keburukan yang dilakukan oleh orang lain, maka itu yang namanya tadu, itu melampaui batas, itu melampaui batas. Kalau cek bahasa kita harus ditarik ulur lah. Nih orang ini baheulana keur ngorana preman ngabaregege gitu. Lamun aya nu ka masjid dipolototan wae gitu ta. Lamun aya nu erek berbuat baik dihalangan wae. Baheula gitu. Ayeuna tingalikeun we. Ayeuna geus rada tobat teh gitu. Lamun ayeuna geus rada tobat mah turunkeun, Pak. Apa sikap kita terhadap mereka itu diturunkan. Oh ayeuna geus rada bager ya jelema teh kita turunin. Ayeuna mah geus geringan ya bager pisan. Urang kudu bager deui, Pak. Masa lalu itu dilupakan ya gitu. Masa lalu orang yang bersangkutan baheula ngaberegege polontong dan dilupakan ya Pak. Kalau dia sudah bertaubat itu. Nah dulu itu seringkali gara-gara ada orang yang dahulunya sering menghalangi umat Islam dari Masjidil Haram itu, lalu kemudian ada di antara sahabat itu yang barangkali belum bisa melupakan masa lalu orang yang berbuat buruk itu Pak. Termasuk begini, tidak boleh juga Pak kita kepada orang luar muslim tidak berbuat adil, tidak berbuat jujur. Kan seringkali begini di kita, si eta mah kafir ieu cenah. Tong teuing dibayar hutang ka si eta mah kafir cenah. Nganjuk motor tong teuing dibayar ka si eta mah cenah. Oh da eta mah lain umat Islam ieu cenah, moal dosa. Teu salah eta. Perbuatan seperti itulah perbuatan yang angta tadu, itu melampaui batas itu. Ya namanya hutang mereka
sahawai kudu dibayar, Pak. Kita lanjutkan nih, wa ta'awanu dan tolong menolonglah kalian alal birri, di atas albir. Albir pernah kita sampaikan dalam kajian hadis arba'in itu, Pak. Albir itu kembalikan dari al-ismu. Albir itu sesuatu yang bisa menenangkan hati, Pak, menenteramkan jiwa, itu albir. Al-ismu sebaliknya, sesuatu yang bisa membuat hati gelisah, itu dosa, itu namanya al-ismu. Kita diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam albir, kebajikan, wattaqwa dan ketakwaan. Caranya bagaimana, Pak? Jujur dulu, Pak, jujur. Kan dalam hadis begini, alaikum bisidqi, kalian harus jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran akan menghantarkan kepada albir, kebaikan. Wal birru yahdi wal birru yahdi ilal jannah, dan kebajikan akan menghantarkan kepada surga. Wa iyyakum wal kadib, jauhilah bohong, fa innal kadiba yahdi ilal fujur, karena bohong itu akan menghantarkan kepada dosa. Wal fujur yahdi ilan nar, dosa itu akan menghantarkan ke neraka. Jadi untuk bisa membangun albirru wat taqwa itu diawali dulu dengan kejujuran, Pak. Makanya ayat ini nih diawali dengan ukud, Pak, tadi. Akad-akad itu akan berpengaruh besar kepada albirru berikutnya. Jadi munculnya kebaikan atau keburukan berikutnya itu diawali dari akad-akad dulu. Kalau orang sudah tidak jujur dengan akad, susah akan muncul albirru itu, Pak. Wala, dan janganlah ta'awanu, kalian saling tolong menolong alal ismi. Al ismu itu kebalikan dari albirru, Pak, dalam dosa, wal udwan, dan permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah, jalankanlah perintahnya, jauhi larangannya, semaksimal kemampuan kita tentu, Pak. Innallaha, sesungguhnya Allah, sadidul iqab, sangat keras siksanya itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.